Bab 135, Persiapan untuk pembukaan segel hukum kekaisaran. Bab 135, Persiapan untuk pembukaan segel hukum kekaisaran. Sayangnya, meskipun saya juga ingin mematahkan batasan pada gerbang jiwa darah yang ditinggalkan oleh 5 guru suci sesegera mungkin, sekte jiwa darah belum siap, terutama di dunia surga yang mendalam. Kami hanya memiliki sedikit utusan yang tersisa. Belum lagi mencari pemegang tubuh yang spesial. Mendengar perkataan Tetuawa, raut wajah Suewan menjadi sangat jelek dan dia mendengus dingin. Jika memang begitu, maka tunggulah sampai ayahku pulih 150 tahun kemudian. Selama ayahku pulih, maka dia akan menjadi dewa sejati. Pada saat itu, batasan yang ditinggalkan oleh 5 guru suci pada sekte jiwa darah akan hancur. Tetuawa tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun dia juga ingin keluar secepat mungkin, tidak ada cara lain sekarang. Pilihan terbaik adalah menunggu ketua sekte pulih. Dia hanya tidak tahu kenapa, tetapi dia selalu merasa gelisah dalam hatinya, seolah-olah dia menjadi sasaran sesuatu. Waktu berlalu dengan cepat dalam sekejap mata selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, tidak ada perubahan di sekte jiwa darah, tetapi banyak hal menarik terjadi di dunia langit yang mendalam. Yang paling penting di antara mereka adalah 2 bersaudara Wuxiani dan Wu Mou telah menjadi terkenal di dunia surga mendalam dengan nama Li Xuanyu dan Li Qingmo. Berkat persaingan mereka satu sama lain, Wuxiani dan Wu Mou berhasil mencapai puncak Raja Suci sebelum mereka berusia 50 tahun. Mereka hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai yang tertinggi. Mereka dipuji sebagai jenius pertama di dunia surga mendalam berdampingan. Namun tak satu pun dari mereka merasa puas atas kehormatan yang telah diterimanya. Sebab mereka tahu bahwa mereka masih harus berbuat lebih banyak lagi, misalnya dengan melampaui kakak atau adiknya terlebih dahulu. Dan Wuli juga telah mengumpulkan banyak pengalaman. Meskipun dia belum melampaui Wu Yifan, Wu Yi, dan saudara-saudari Xianimou, dia telah menembus tahap awal Great Sage dan hampir tidak dapat dianggap sebagai seorang jenius. Namun, yang paling mengejutkan adalah Wu Daodao langsung menerobos dari tahap awal tertinggi ke puncak Kaisar Semu, dan hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke Kaisar Agung. Sepertinya sudah waktunya untuk mempersiapkan beberapa persiapan untuk terobosan ke Kaisar Agung. Wu Daodao berpikir dalam hati, saat dia membuka segel hukum kekaisaran dunia surga mendalam, seluruh dunia surga mendalam akan kembali mendapatkan kejayaan kunonya, dan di saat yang sama, gurunya akan mampu menerobos ke alam Kaisar Agung. Memikirkan hal ini, Wu Yi jatuh dalam satu langkah dan langsung menghilang ke Gunung Tianwu. Bahkan Wu Shengna tidak menyadari bahwa Wu Yi telah pergi. Pada saat yang sama, di keluarga Wu Hao juga membuka matanya dan melihat ke arah Wu Yi. Apakah alam surga yang mendalam akan segera pulih? Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa menghentikan orang-orang di alam atas untuk mengingini alam surga yang mendalam, bukan? Wu Hao diam-diam berpikir bahwa wilayah kekuasaannya tidak berubah selama 10 tahun. Dia telah menerobos dari puncak Raja Abadi ke tahap tengah penguasa abadi. Meski hanya seorang Immortal Sovereign tingkat menengah biasa, jika dia benar-benar bertindak, Wu Hao yakin bahwa bahkan jika Immortal Vulnerable bertindak, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Dan alam surga yang mendalam bukanlah alam besar, jadi bagaimana mungkin bisa menarik perhatian Kaisar Abadi? Maka dari itu Wu Hao sekarang hanya meminta Wu Yi untuk tidak terlalu berisik. Pada saat yang sama, jauh di dalam keluarga Wu Rolong juga telah menyerahkan urusan keluarga Wu. Seiring berjalannya waktu, keluarga Wu telah berubah dari keluarga kecil menjadi keluarga kuat yang seluruh dunia surga mendalam tidak berani memprovokasi. Kekuatan dan populasinya telah mencapai jumlah ribuan yang mengerikan. Ini pula sebabnya kultivasi Wu Haoneng meningkat begitu cepat setelah menerobos ke penguasa abadi. Saya melihat Wu Rolong duduk bersila di dalam gua mansion. Aura di tubuhnya semakin kuat, dan pada saat ini dia tengah memengaruhi alam tertinggi. Saat awan petir hitam muncul di langit di luar Cave Mansion, ini berarti Wu Rolong telah resmi menerobos ke alam tertinggi.
Yakuza berhasil mencapai alam tertinggi. Tampaknya dinasti Li akan mengalami badai berdarah. Wu Hao menggelengkan kepalanya pelan, tetapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Li Sukun berani menyerang putranya, tetapi dia tetap harus membunuhnya. Karena alasan ini saja, dinasti Li akan menghukumnya atas kejahatannya. Dan menurut pemahamannya tentang putranya bukanlah orang jahat. Paling-paling, dia hanya akan menghancurkan seluruh keluarga Li, dan semua orang akan aman. Hari ini aku, Wu Rulong, akan membuktikan kehebatanku. Wu Rulong membuka matanya penuh dengan kebanggaan. Dia berhasil mencapai tingkat tertinggi sebelum dia berusia 300 tahun. Bukankah dia, Wu Rulong masih layak menyandang gelar jenius? Saat guntur kesengsaraan terus bergemuruh, Wu Rulong mengendalikan pedang kekaisaran untuk menghalangi mereka satu persatu. Bahkan pakaian Wu Rulong tidak terpengaruh. Pada saat yang sama, di dinasti Li, Li Sukun tampaknya merasakan sesuatu, dan ekspresinya menjadi sangat gelisah. Mengapa kamu merasa gelisah? Keluarga Liku tidak pernah menyinggung siapapun. Aku sudah melampiaskan dendamku terhadap keluarga Wu sebelumnya. Keluarga Wu tidak akan peduli padaku setelah sekian lama, kan? Li Sukun diam-diam berpikir dalam hatinya. Setelah mengetahui bahwa leluhurnya meninggal, Li Sukun menyingkirkan tipu muslihat kecilnya terhadap keluarga Wu. Terutama kemudian, seorang kaisar agung benar-benar muncul di keluarga Wu, yang membuat Li Sukun ingin sekali memberikan pukulan besar pada dirinya sendiri. Mulut. Tetapi semuanya sudah dilakukan, jadi Li Sukun hanya bisa menemukan Wu Rulong saat tidak ada orang di sekitarnya. Li Sukun, kakak, tadi ada banyak orang di luar, jadi aku akan bersujud padamu di sini. Meskipun Wu Rulong tidak mengatakan apa-apa, Li Sukun merasa bahwa pihak lain seharusnya mengungkapkan masalah tersebut. Jika tidak, dinasti Li sudah hancur sejak lama. Namun sekarang perasaan ini muncul kembali, membuat Li Sukun perlahan merasa tidak nyaman. Mungkin dia harus meminta maaf kepada Wu Rulong lagi? Pada saat yang sama, Wu Rulong telah resmi dipromosikan menjadi Supreme Powerhouse. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya, membuat Wu Rulong tampak semakin mempesona. Akan tetapi, tak lama kemudian keagungan itu diganggu oleh Wu Qitian yang datang menghampiri. Ayah, akhirnya kau berhasil mencapai tingkat Supreme. Melihat Wu Qitian di depannya, Wu Rulong akan berpikir bahwa Qitian sedang memujinya jika dia tidak merasakan tingkat kultivasi tertinggi Wu Qitian. Sebagai akar spiritual tingkat atas paling awal di antara keluarga Wu, bakat Wu Qitian tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Dapat dikatakan bahwa kecuali para putra takdir itu, hanya sedikit di keluarga Wu yang dapat dibandingkan dengan Wu Qitian. Ayolah! Wu Rulong tidak senang, namun dia tetap terbang turun. Setelah Wu Rulong terbang turun, Wu Hao dan yang lainnya juga datang ke sisinya. Ayah! Setelah melihat Wu Hao, Wu Rulong membungkuk hormat. Wu Hao melambaikan tangannya dan langsung ke pokok permasalahan. Sekarang kamu sudah berhasil mencapai alam tertinggi, lalu kamu harus pergi ke dinasti Li untuk membalas dendam? Bab 136, Aku tidak menyimpan dendam. Bab 136, Aku tidak menyimpan dendam. Pada saat yang sama, di dinasti Li, setelah dikonfirmasi, Li Sukun berencana untuk membawa beberapa material surgawi dan harta duniawi yang berharga kepada keluarga Wu untuk meminta maaf lagi. Lagi pula, keluarga Wu sekarang merupakan kekuatan paling kuat di dunia surga mendalam. Jadi Li Sukun secara alami tahu di mana keluarga Wu berada. Namun sebelum dia bisa berangkat, detik berikutnya, aura yang sangat besar muncul di atas dinasti Li. Orang-orang dari dinasti Li, keluarlah dan mati! Siapa yang begitu berani dan berani datang ke dinasti Liku untuk menimbulkan masalah? Dasar bodoh! Beraninya kau datang ke dinasti Li untuk membuat masalah. Bukankah kau sedang mencari kematian? Aku ingin melihat siapa yang membuat masalah bagi kita, Li Xichao. Saat suara Wu Rulong muncul,
para leluhur dinasti Li tidak bisa tinggal diam. Mereka semua muncul di dinasti Li dengan wajah marah, dan kemudian mematikan api saat mereka melihat Wu Rulong. Namun mereka tidak berani berbicara, jadi mereka hanya bisa menghadapi Wu Rulong dengan tenang, menunggu Li Sukun yang dapat berbicara tiba. Li Sukun datang terlambat, dan ketika dia melihat Wu Rulong, dia diam-diam meneriakkan sesuatu yang buruk, dan segera mendatangi Wu Rulong dan berkata dengan hormat. "Rekan Taois Wu, saya rasa seharusnya ada kesalahpahaman di antara kita. Bagaimana kalau kita duduk dan berbicara baik-baik? Saya, dinasti Li, bersedia membayar berapapun harganya." Yang dipikirkan Li Sukun sekarang adalah menjadikan masalah ini sebagai masalah sepele. Lebih baik menghindari pemusnahan daripada pemusnahan. Sayang sekali Wu Rulong sudah lama menyimpan dendam. Jika dia tidak menyimpan dendam, dia akan membunuh siapa saja yang bisa membuatnya menyimpan dendam. Wu Rulong mencibir dan berkata dengan nada sangat meremehkan. "Salah paham. Ketika dinasti Li Anda mengirim pembunuh bayaran di puncak Raja Suci untuk membunuh saya. Jika saya tidak beruntung, saya akan mati di tangan dinasti Li Anda. Dan sekarang aku, punya modal untuk membalas dendam. Inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah ini." Mendengar perkataan Wu Rulong, hati Li Sukun tiba-tiba mencelos. Apakah dia benar-benar datang? Ketika Wu Rulong mengatakan ini, orang-orang kuat dari dinasti Li yang hadir merasa sedikit sedih. Mereka tidak menyangka bahwa kaisar mereka benar-benar akan melakukan hal seperti itu. "Rekan Taois Wu, kami tidak tahu tentang masalah ini. Li Sukun melakukannya sendiri. Jika Anda bersedia, kami bersedia membunuh Li Sukun untuk menebus kesalahan Anda, dan kami juga dapat bersumpah kepada surga untuk tidak melanjutkan masalah ini. Ya, kami semua tidak bersalah. Hanya Li Sukun yang terlibat dalam masalah ini." "Rekan Taois Wu, jika kau ingin menghancurkan seluruh dinasti Li, apa bedanya tindakanmu dengan kultivator iblis? Aku khawatir itu akan menimbulkan ketidakpuasan di antara seluruh pasukan dunia langit yang mendalam." Orang-orang kuat dinasti Li berbicara dengan cepat. Suara mereka penuh kemarahan, dan mereka ingin memotong Li Sukun menjadi beberapa bagian. Kemudian, bahkan ada orang kuat dari dinasti Li yang mengerahkan seluruh kekuatan dunia surga mendalam untuk mengancam Wu Rulong. Namun jelas bahwa Wu Rulong tidak menerima tipuan ini. Li Sukun mendengar kata-kata para tetua di belakangnya, dan ekspresinya menjadi semakin suram. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat lolos dari kematian hari ini. Dalam kasus ini, lebih baik mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh dinasti Li. Dalam kasus ini, rakyatnya mungkin tidak dapat melarikan diri. Diperlakukan dengan baik. "Ya, rekan Taois Wu, masalah ini adalah keputusanku sendiri. Jadi aku meminta rekan Taois Wu untuk menghukumku sendiri dan jangan menyakiti orang yang tidak bersalah." Li Sukun menggertakkan giginya dan berdiri, mengakui masalah itu kepada Wu Rulong. Meskipun Wu Rulong di depannya hanya berada pada tahap awal tertinggi dalam persepsinya, siapa yang tahu jika ada orang kuat lain dari keluarga Wu yang mengikuti di belakangnya, jadi Li Sukun tidak berani membuat kesalahan apapun. Tetapi pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Li Sukun, Wu Rulong tidak dapat menahan tawa. "Hahaha!" Mendengar senyum Wu Rulong, Li Sukun tidak dapat menahan perasaan terkejutnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Jadi, rekan Taois Wu, apa maksudmu? Kamu bilang mereka tidak bersalah? Meskipun kamu tidak terlibat dalam masalah ini, bagaimana mungkin dinasti Limu bisa disebut tidak bersalah? Jadi, hari ini, dinasti Li pasti akan hancur. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, begitu kataku." Ekspresi Wu Rulong dingin dan dia berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, Li Sukun dan orang-orang kuat dari dinasti Li yang hadir tidak dapat menahan perasaan sedih. Segera, cahaya yang ganas muncul di mata Li Sukun, dan dia tiba-tiba melesat ke arah Wu Rulong. Menurut pendapatnya, Wu Rulong mungkin saja datang ke dinasti Li mereka sendirian. Jika Wu Rulong dapat ditangkap, ia mungkin dapat mengancam keluarga Wu sehingga mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap dinasti Li dan bahkan mendapatkan banyak dari mereka.
Apa manfaat pena? Tak lama kemudian, Li Sukun sudah berada di depan Wu Rulong. Melihat ekspresi Wu Rulong, dia langsung menebas dengan pedangnya tanpa ragu-ragu. Aku hanya menjagamu. Apa? Saat Wu Rulong menghunus pedangnya, wajah tenang Li Sukun akhirnya berubah. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat menahan pedang itu, bukan hanya karena keterampilan pendekar pedang itu, tetapi juga karena kualitas pedang itu. Senjata Kaisar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau, seorang supreme biasa, bisa memegang senjata Kaisar? Nada bicara Li Sukun penuh dengan kepanikan, tetapi Wu Rulong tidak mau menjawab pertanyaan orang yang sudah mati itu. Saat pedang itu menyala, Li Sukun pun tewas. Ketika orang-orang kuat yang tersisa dari dinasti Li melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membeku di tempat, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Kita semua maju bersama, dia satu-satunya, dan ini baru tahap awal dari Supreme. Bahkan jika ada ampuh weapon, dia mungkin tidak bisa membunuh kita semua jika kita maju bersama. Chanzi, orang kepercayaan Li Sukun, berteriak, lalu mulai membunuh Wu Rulong. Orang-orang kuat dinasti Li lainnya menggertakkan gigi mereka saat melihat ini, lalu mengikutinya untuk membunuh. Memang, mereka bukan orang bodoh. Wu Rulong jelas tidak melepaskan ide-ide mereka. Karena Wu Rulong tidak memberi mereka cara untuk bertahan hidup, maka mereka akan berjuang untuk cara mereka sendiri untuk bertahan hidup, dan mungkin itu akan menjadi berkah tersembunyi. Melihat Chanzi mendekat, Wu Rulong mencibir. Aku sudah lama menoleransimu. Setelah berkata demikian, Chanzi pun terbunuh hanya dengan satu tebasan pedang, dan para panglima perang Li yang lain pun tampaknya mati-matian membunuh Wu Rulong. Dalam hal ini, Wu Rulong hanya bisa mengayunkan pedangnya tanpa lelah, mengayunkan pedangnya, dan mengayunkan pedangnya lagi. Di bawah pembantaian Wu Rulong yang tak kenal lelah, orang-orang kuat dinasti Li secara bertahap dibantai. Sebelum mengambil tindakan, Wu Rulong menyelidiki dinasti Li. Secara alami, dia tahu bahwa semua orang di dinasti Li tidak bersih. Hanya dengan begitu dia dapat membunuh dengan mudah. Dengan kata lain, tindakan Wu Rulong benar-benar menunjukkan keadilan bagi surga. Akhirnya, setelah sekitar 2,5 hari pembantaian, seluruh pasukan tempur tingkat tinggi dinasti Li dibantai oleh Wu Rulong. Sedangkan untuk yang lemah lainnya, Wu Rulong tidak ambil pusing atau tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah yang maha kuasa sekarang. Ketika mereka menjadi lebih kuat, dia pasti sudah naik ke alam atas. Lagi pula, dia memiliki keluarga Wu sebagai pendukungnya, jadi siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Hari ini juga dianggap sebagai momen tergelap bagi dinasti Li. Namun, tanpa kekuatan tempur tingkat tinggi, dinasti Li tidak dapat mempertahankan kekayaan keluarga sebesar itu. Oleh karena itu, tidak lama setelah Wu Rulong pergi, dinasti Li dihancurkan oleh 3 kekuatan besar. Dinasti itu pun terpecah. Akan tetapi, ketiga dinasti tersebut tidak secara langsung mengatakan bahwa mereka akan menelannya begitu saja, melainkan akan mengambil alih tanggung jawab atas nama keluarga Wu, dan begitulah adanya. Bab 137, Ibadah ke Tanah Suci. Bab 137, Ibadah ke Tanah Suci. Fiuh, akhirnya tiba juga. Melihat tanah suci kuno di depannya, Wu Yifan akhirnya menghela napas lega. Setelah naik ke alam atas, Wu Yifan mengikuti ingatan Kaisar Abadi Cishi dan mengetahui bahwa mencapai tingkat ke-12 dari tubuh suci kunonya bukanlah akhir, tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih kuat di atas fisik tingkat ke-12 dari tubuh suci kuno itu, yaitu tubuh tahu kuno. Konon katanya, itu adalah tubuh terkuat di dunia pada tahap awal. Namun, dunia selanjutnya tidak dapat menampung tubuh sekuat itu, sehingga melemah dan menjadi tubuh suci kuno. Tubuh tahu kuno memiliki 5 larva, dimulai dengan entri, pencapaian dasar, mahayana, puncak, dan kesempurnaan.
Anda hanya perlu dipromosikan menjadi larva untuk memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar abadi, dan tanah suci kuno berisi metode pelatihan tubuh tahu kuno. Namun, Wu Yifan juga belajar dari ingatan kaisar abadi Akaishi bahwa tubuh tahu kuno tampaknya sangat sulit untuk dipraktikkan. Bahkan di tanah suci kuno, hanya guru suci yang telah berkultivasi hingga tahap larva. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Yifan tidak berpikir lagi dan berjalan langsung menuju tanah suci kuno. Saya tidak tahu apakah Wu Yifan datang pada waktu yang tepat atau karena gangguan yang tidak diketahui. Pada saat ini, tanah suci kuno sedang merekrut murid. Jadi ketika Wu Yifan naik gunung, dia juga melihat banyak rekan Taois bergegas menuju tanah suci kuno, termasuk Kaisar Agung dan bahkan Dewa Debu Merah. Lagi pula, selama dia bisa beribadah di tanah suci kuno, maka di seluruh dunia atas, selama dia tidak memprovokasi Kaisar Abadi, pada dasarnya dia bisa pergi begitu saja. Tepat ketika Wu Yifan tengah memikirkan apa yang harus dilakukan pada penilaian selanjutnya, dia mendengar suara yang terdengar sangat kejam dari belakang pemiliknya. "Rekan Taois ini, apakah kamu juga di sini untuk bergabung dalam perekrutan murid di tanah suci kuno?" Mengikuti suara itu, Wu Yifan berbalik dan melihat seorang pria gemuk berjubah biru berdiri di belakangnya, tersenyum dan menyapanya. Wu Yifan berkata tanpa ekspresi, "Mungkinkah mereka yang datang ke sini hari ini tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam perekrutan murid di tanah suci kuno?" Pria gemuk itu tertawa malu ketika mendengar ini, lalu melanjutkan, "Rekan Taois, melihat bahwa Anda juga sendirian, bagaimana kalau kita pergi bersama? Nama saya Duende, saya berusia 10.000 tahun ini, dan tingkat kultivasi saya adalah Dewa Bumi Merah." Ketika Duende berbicara tentang bagian terakhir, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Memang, di seluruh dunia atas, mereka yang dapat berkultivasi ke dunia manusia pada usia 10.000 memang dianggap jenius. Dia mengulurkan tangannya untuk menghindari memukul orang yang sedang tersenyum, dan Wu Yifan juga ingin berkenalan, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk berbicara. "Wu Yifan, ternyata dia adalah rekan Taois Wu. Kalau begitu, mari kita jalani jalan berikutnya bersama-sama." Setelah Duende mengatakan ini, dia menarik Wu Yifan dan bergegas menuju tanah suci kuno. Sepanjang jalan, Duende mengobrol dan berbagi apa yang dia ketahui dengan Wu Yifan. Dari kata-kata Duende, Wu Yifan juga mengetahui tentang persyaratan saat ini untuk menerima murid di tanah suci kuno. Ada lonceng kualifikasi di tanah suci kuno. Cukup tekan tanganmu pada lonceng kualifikasi dan lonceng kualifikasi akan berbunyi. Namun, kamu baru akan diterima sebagai murid oleh tanah suci kuno setelah 2 kali bunyi lonceng. 2 dan 3 kali merupakan murid luar, 4 dan 5 merupakan murid dalam, dan 6 merupakan murid langsung. Bagaimana dengan 7 nada? Duende tidak mengatakan apa-apa lagi kemudian, tetapi Wu Yifan sedikit penasaran dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lagi pula, tidak ada hal seperti itu dalam warisan Kaisar Abadi Cixi. Mendengar perkataan Wu Yifan, Duende tertegun sejenak, namun kemudian berkata sambil tersenyum kecut. 7 suara? 7 suara adalah level yang bahkan harus diperebutkan oleh monster tua setingkat penguasa suci dan Kaisar Abadi. Dapat dikatakan bahwa jika tidak terjadi apa-apa pada 7 suara, dia pasti akan menjadi Kaisar Abadi. Hanya saja 7 suara itu sudah lama tidak muncul. Terakhir kali muncul adalah 50 juta tahun yang lalu. Lalu angka tertingginya hanya 7. Wu Yifan memikirkan sesuatu lagi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak, sebenarnya lonceng itu dikatakan sebagai senjata Kaisar Abadi tingkat 9 yang ditinggalkan oleh penguasa suci kuno. Ia tidak hanya dapat mendeteksi kualifikasi, tetapi juga memiliki efek membunuh musuh dan menyempurnakan semua hal. Tapi sekarang tanah suci kuno tidak membutuhkan lonceng itu lagi, jadi lonceng itu ditinggalkan di sana untuk merekrut murid. Tentu saja, bel kualifikasi dapat berbunyi hingga 9 kali, tetapi rekor tertinggi dalam sejarah hanya 8 kali, dan kemudian ia menjadi penguasa suci tanah suci kuno. Mendengar ini, ekspresi Wu Yifan tidak bisa tidak menjadi serius, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menelpon 9 kali.
Seolah memikirkan pikiran Wu Yifan, Duende tidak bisa menahan senyum pahit, lalu berkata, "Orang-orang seperti kita seharusnya berhenti bermimpi tentang hal semacam itu. Dilihat dari kualifikasiku, aku hanya yakin bel kualifikasi dapat berbunyi hingga 5 kali. Ngomong-ngomong, rekan Tarisu, aku masih belum tahu alamu dan berapa usiamu." Puncak dari Red Dust Tomorrow, berusia 198 tahun. Wu Yifan tidak menyembunyikannya, dia mengatakannya secara langsung. Bagaimanapun, hal yang paling kuat baginya bukanlah wilayah kekuasaannya sendiri, tetapi tubuh suci kuno miliknya. Oh, ternyata dia adalah puncak dari Dewa Debu Merah pada usia 198 tahun. Tunggu, Tuan Muda Duo! Duende tertegun sejenak, namun tak lama kemudian matanya terbelalak, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Namun Wu Yifan tidak banyak bicara, hanya memperlihatkan sedikit kemampuan dirinya, dan membiarkan Duende merasakan tulangnya menua. Pada saat ini, pandangan dunia Duende disegarkan. Puncak Hong Chen Xian yang berusia 198 tahun, monster macam apa ini? Jangankan puncak Hong Chen Xian yang berusia 198 tahun. Bahkan jika itu adalah 1900 munculnya Hong Chen Immortal yang berusia 80 tahun di puncaknya, juga akan menyebabkan penjarahan di Tanah Suci. Detik berikutnya, Duende memegang erat tangan Wu Yifan dengan kedua tangannya dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. "Rekan Taoisu, tidak, saudara Wu. Mulai hari ini engkau adalah saudaraku. Suatu hari nanti engkau adalah saudaraku, dan engkau akan menjadi saudaraku sepanjang hidupmu. Jangan seperti ini, aku masih suka dengan penampilanmu yang tidak teratur tadi." Wu Yifan tidak tahan lagi dan berkata dengan suara tercengang. Duende juga sangat patuh dan langsung berubah menjadi dirinya yang sekarang, yang membuat Wu Yifan merasa jauh lebih nyaman. Dia tidak mengungkapkan identitasnya hanya karena dia tidak ingin orang lain menjauhinya karena identitasnya. Alasan mengapa dia bergabung dengan Tanah Suci Kuno adalah karena dia ingin mengubah tubuh suci kuno menjadi tubuh Dao kuno. Kalau tidak, Wu Yifan bisa saja memberitahu kakek buyutnya, Wu Hao, bahwa dia menginginkannya. Dengan kekuatan Wu Hao, bahkan Tanah Suci Kuno pun harus memberinya muka. Wu Hao Ao 6. Tak lama kemudian, Wu Yifan mengikuti Duende ke alun-alun penilaian di depan Tanah Suci Kuno. Ia melihat lautan manusia di alun-alun penilaian Tanah Suci Kuno, pada dasarnya mereka semua datang untuk bergabung dengan Tanah Suci Kuno. Tanah Suci Kuno akan membuka sekta untuk menerima pengikut setiap 10 tahun. Setiap kali selama setengah bulan, asal Anda datang ke sini dalam kurun waktu setengah bulan tersebut, antrilah dan letakkan tangan Anda di jam kualifikasi agar jam kualifikasi bergetar. Dapat diterima sebagai murid oleh Tanah Suci Kuno. Duende menjelaskan kepada Wu Yifan di samping, dan Wu Yifan mengangguk ringan dan setuju. Kemudian dia mengikuti Duende ke antrian dan berbaris. Bab 138